Ya, betul. 24 tahun. Ya, kalau beliau sudah senior. Ya, Alhamdulillah betul, dikaruniai 2 anak, putra dan putri. Alhamdulillah. Yang saat ini juga anak pertama sudah di pondok, yang putri, yang anak kedua masih SD. Berarti Masih sudah balik modal berarti itu Pak Nur ya. Alhamdulillah. Berkah Allah, berkah Allah. Baik, itu keluarga Ustadz Nur Hadi. Saya mau sedikit nih nanya tentang profesi keseharian Ustadz Nur Hadi sebagai penghulu di KUA. Apa sih suka dukanya menjadi penghulu nih Ustadz Nur Hadi? Artinya begitu kan, kita tentu melihat orang menikah bahagia, melihat orang bercerai tentu kita juga ikut sedih dan berduka gitu. Apa Ustadz? Silakan, boleh cerita sedikit Ustadz. Betul sekali. Sebenarnya kalau suka duka jadi petugas ya, petugas pencatat ini banyak senangnya kok. Karena menikmati. Kalau saya menikmati saja, jadi tidak merasakan itu sebagai beban berat ataupun apa, yang penting dinikmati saja, mengalir, bahkan bertemu dengan banyak orang, banyak silaturahmi, insya Allah banyak membawa rezeki itu juga. Nah, kemudian sebenarnya tetap ada suka dukanya. Suka dukanya, kalau dukanya itu hanya gini aja. Ketika di beberapa satu hari itu ada beberapa tempat yang harus kita datangi, kemudian yang tugas di pertama itu kita sudah on time gitu ya, tapi ternyata calon pengantinnya belum siap, lah ini akan jadi masalah. Kemudian kita akan dibully kalau kita telah di jadwal yang berikutnya. Tapi tetap saya nikmati, tetap saya jalani. Insya Allah semua membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi banyak orang, gitu ya. Ya. Baik, amin. Terima kasih, sukses dan lancar semua Ustaz. Mudah-mudahan bisa mengantarkan keluarga menuju sakinah mawaddah warahmah ya Ustaz. Amin. Baik, kami berikan waktu dan kesempatan untuk Ustaz Nur Hadi menyampaikan materinya kurang lebih 10-15 menit. Kami persilakan. Baik, saya coba share screen dulu ya. Bismillah. Silakan. Ya, bisa terbaca Ustaz ya? Sudah jelas. Mungkin bisa di full screen Ustaz. Full ya? Oke. Sebentar. Ya, betul. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Khalif yang senantiasa eksis ya, mengadakan acara-acara Zoom minar ataupun diskusi online. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus berdakwah melalui online, melalui jejaring sosial ini. Mudah-mudahan senantiasa memberi keberkahan kepada siapapun yang hadir di dalam setiap event-event yang dilaksanakan oleh Syariah Community. Amin, Allahumma amin. Sehat terus Ustaz. Kemudian yang saya hormati ini senior saya Dr. Abdurrahman Misnah. Alhamdulillah Ustaz. Subhanallah, luar biasa, makin luar biasa ini. Pencerahannya itu setiap kali bertemu pokoknya yes terus ini, oke terus. Memberikan pencerahan, berikan semangat, motivasi dan semuanya deh. Orang yang bertemu dengan Ustadz Dr. Abdurrahman Misno ini pasti akan termotivasi bagaimana supaya bisa menjadi seperti beliau. Ilmunya ya, beliau ini penulis yang luar biasa handalnya. Saya ingin terinspirasi untuk bisa seperti Ustadz ini, bagaimana caranya sedikit demi sedikit mudah-mudahan bisa membersamai beliau terus sehingga bisa bertambah ilmu saya juga dengan beliau. Kemudian ada juga Pak, satu lagi ya, 2 materi berikutnya ya, kok saya lupa. Ada Pak Ahmad. Ya, ada Pak Ahmad juga ada.
Ustadz siapa? Fajar. Fajar ya, semalam sudah sempat Fajar ngobrol Hidayat tadi. semua. Iya, alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah hari ini kita akan bisa sharing tentang ilmu kita yang sedikit kita pelajari, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan tidak lupa juga kepada peserta seluruhnya yang ada di Zoom meeting ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Ini kalau saya perhatikan tadi ini kayaknya praktisi KUA rata-rata ya, praktisi KUA, karena memang ini berkaitan dengan perkawinan ataupun pernikahan itu identik dengan kegiatan ke-KUA-an. Nah, oleh karena itu saya yakin kalau masalah ini di KUA itu sudah bukan sesuatu hal yang aneh lagi, bukan makanan yang langka, akan tetapi ini sudah menjadi konsumsi everyday ya, setiap hari pasti berkecimpung di dunia pernikahan. Nah, pada ini sedikit akan saya berbagi apa yang kemudian nanti akan menjadikan solusi dan lain sebagainya di dalam sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini, yaitu cincin api pernikahan. Tadi sedikit sudah diulas oleh Ustadz Dr. Abdurrahman Seno terkait dengan bahwa keluarga itu memang ya tidak selamanya mulus seperti yang diharapkan oleh setiap orang. Banyak sekali kaitan-kaitan ataupun perjalanan-perjalanan yang akhirnya di dalam perjalanan pernikahan itu tidak sedikit yang gagal untuk mempertahankan perkawinan atau pernikahan yang dijalani. Kenapa demikian? Karena memang ya tidak semua orang bisa mensikapi yang seharusnya bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, sebelumnya saya ingin memulai ini dengan kalam ilahi ya, bahwasanya setiap perkara yang ada di dunia ini pasti sudah tercantum atau termaksud dalam Al-Quran. Seperti dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini adalah ayat yang terkait dengan pernikahan ataupun perkawinan. Kemudian dalam ayat berikutnya, dalam surat Ar-Rum ayat 21, ini juga sudah tidak asing lagi di kalangan para aktivis KUA, terutama para praktisi pernikahan, penghulu, kepala KUA. Ya, ini sudah jadi konsumsi sehari-hari ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan seterusnya ada beberapa ayat lagi yang terkait dengan keluarga yang sering dibahas kita dalam menyampaikan khutbah nikah, dalam menyampaikan bimbingan pernikahan dan lain sebagainya, yang intinya bahwa pernikahan itu adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus dipertahankan dalam kehidupan ini, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun surah Nabawiyah, yaitu qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun qala alladzi tasurruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Ini hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Ahmad. Kemudian ada juga sunnah Nabawi terkait dengan pemilihan calon istri maupun suami. Ya, ini ada an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungkahu al mar'atu arba limaliha wali hisab wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fafar bidzatid dini taribat yadak. Tafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita itu dikairkan 4 hal: karena agamanya,
nasabnya, hartanya, dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Nah, ini ada titik tekan, nikahilah karena agamanya. Ini nanti akan kita ulas sedikit dalam materi ini. Selanjutnya kita harus tahu apa sih sebenarnya keluarga itu. Keluarga adalah kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Sudah tahu keluarga itu arti lainnya adalah kelompok atau kumpulan manusia yang terdiri dari ibu, bapak, anak-anak, dan famili lain. Nah, ini adalah keluarga. Tentunya dalam konsep Islam keluarga ini yang diikat dalam sebuah ikatan perkawinan. Itu ikatan perkawinan. Ketika itu tidak diikat dengan ikatan perkawinan, maka keluarga di sini tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu harapannya ketika dimulai keluarga itu dengan syariat Islam, dengan peraturan-peraturan Islam, dengan berbagai macam niat yang baik untuk menikah, untuk berkeluarga, maka ketika kesadaran itu seseorang, pernikahan itu bukannya sekedar pelampiasan hawa nafsu atau menghalalkan hawa nafsu, menghalalkan hubungan laki-laki dan wanita, bukan sekedar itu saja, tapi lebih mendasar kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah upaya bagaimana mempertahankan keluarga itu dengan cara apapun, ya, sehingga nanti keluarga itu akan benar-benar membawa kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi lebih di akhirat tentunya. Nah, namun demikian tadi disampaikan juga bahwa banyak sekali permasalahan yang sering sekali dihadapi oleh masyarakat dalam keluarga itu, ya, dalam masyarakat. Karena apa? Karena memang banyak hal-hal yang membuat dirinya itu tidak punya sikap kedewasaan, ya, kurangnya niat yang lillah itu tadi, kemudian sehingga ada masalah-masalah sedikit itu menjadi permasalahan yang besar. Sehingga terjadilah perceraian, terjadilah pertikaian dalam keluarga dengan berbagai macam alasan tentunya, dengan berbagai macam problematika, ya, sehingga terjadilah perceraian yang tentunya itu tidak diinginkan oleh setiap keluarga. Nah, ini kita lihat perceraian di era pandemi sampai dengan 2 tahun ini, ya. Ternyata walaupun di era pandemi ini pun perceraian itu tidak ada pengaruh menurun tapi justru meningkat. Tadi disampaikan, ya, bahwa itu akan terus. Coba saya punya data ini dari tahun 2001 sampai 2015, kemudian disusul dengan 2019 sampai dengan 2020 yang kita sudah ada dalam masa pandemi atau era pandemi itu terus meningkat gitu loh. Dan peningkatannya ini memang signifikan karena memang di masa pandemi tadi disampaikan bahwa permasalahan pokok kalau di Indonesia, ya, di Indonesia terutama mungkin di desa-desa atau bahkan mungkin di kota-kota juga, permasalahan pokok di dalam adanya perceraian itu masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keuangan dalam keluarga. Entah itu tidak mampu mengelola ekonominya, keuangan keluarga, atau memang benar-benar ekonominya itu terpuruk gitu. Sehingga orang yang tidak kuat dengan niat nikahnya di awal tadi gitu, ya, tidak sadar bahwa nikah itu adalah mitsaqan ghalidha, maka sangat mudah sekali untuk goyah hanya gara-gara masalah ekonomi dan disusul dengan masalah-masalah yang juga bisa menjadikan rumah tangga itu menjadi perceraian. Nah, ini adalah masalah-masalah perceraian yang sering terjadi, yaitu masalah ekonomi atau keuangan, kemudian masalah perselingkuhan, ya, ada masalah karakter, ya, kemudian ataupun pendidikan, sehingga di situ ada KDRT, ada kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga itu semakin terpuruk. Kemudian problematika keuangan itu seperti, ya, di PHK karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, ya, selama pandemi ini, kemudian penurunan pendapatan, pengusaha juga sama,
karena selama pandemi ini memang dibatasi usahanya, dibatasi hubungan sosialnya, dibatasi semua kegiatan sosial itu dibatasi, sehingga ini pun sangat berdampak kepada penurunan pendapatan. Begitupun dengan itu tadi manajemen keuangan, tidak pandai di dalam manage keuangan. Padahal uang yang sedikit ketika di-manage dengan baik itu akan lebih terarah sehingga tidak akan merasa kebobolan besar-besar daripada tiang, ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa manajemen keuangan buat apa, ada pengaturan keuangan, uang aja nggak punya kok ada pakai manajemen keuangan. Justru keterbatasan uang itulah, uang yang pas-pasan itulah harus di-manage dengan bagus. Orang kalau sudah kaya melimpah ruah, ya uangnya sudah banyak, nggak perlu manajemen, sudah dia mau beli apa saja bisa kan gitu. Akan tetapi ketika kekurangan ini yang justru harus di-manage dengan baik, sehingga untuk keperluan ini sekian, untuk keperluan ini sekian, untuk itu harus di-manage sedemikian rupa sehingga ini bisa membantu menolong keluarga itu supaya tidak semakin terpuruk di dalam masalah keuangan keluarga. Nah, kemudian problematika perselingkuhan. Nah, ini saya melihat sekarang ini di era disrupsi ini, ya, media sosial itu semakin kenceng, ya. Media sosial semakin kencang, semakin luar biasa, bahkan satu orang itu bisa mempunyai beberapa akun. Ini saking menjamurnya media sosial, FB, WA, kemudian segala macam itu mungkin bisa jadi jumlah manusia yang ada di bumi ini tidak lebih sedikit dibanding media sosial yang digunakan gitu, yang menggunakan media sosial. Itu bisa jadi ini, ya, saya belum menemukan, ini hanya beberapa mungkin melihat suasana sosial sekarang ini gitu, ya. Orang satu itu bisa memiliki handphone lebih dari 2 gitu, tidak cukup 1 mereka punyanya. Nah, ini yang juga bisa mengakibatkan hubungan sosial yang apalagi dalam rumah tangga. Kemudian di situ ketika media sosial ini benar-benar sudah dijadikan alat yang satu-satunya untuk bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga akhirnya gitu, ya, kalau sisi negatifnya dengan media sosial ini bisa CLBK, ketemu dengan kawan lama, ketemu dengan mantan pacar dan lain sebagainya. Ini menjadi problematika tersendiri. Nah, oleh karena itu supaya kita juga tidak kena arus, tidak terpuruk di disrupsi ini, di era disrupsi ini, maka kita juga harus pintar-pintar menggunakan media sosial. Ya, jangan menyalahkan IT-nya yang semakin berkembang, jangan menyalahkan eranya yang semakin berkembang gitu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan era yang berkembang ini, jangan sampai kita terpuruk, jangan sampai kita tertinggal, namun tetap pintar dan cerdik, pandai dalam menggunakan media sosial sehingga tidak menjadi bertambahnya pengaruh-pengaruh negatif di dalam keluarga. Karena itu nanti akan ada orang ketiga, ada pergaulan bebas, ada salah tempat curhat. Kadang-kadang kan kita curhat melalui WA, melalui yang ini sebenarnya kurang efektif gitu. Sering saya ditanya tentang keluarga melalui WA. Saya sampaikan, mohon kalau terkait dengan ini silakan datang ke kantor, kita diskusi gitu. Jadi diselesaikan dengan itu. Karena kalau media sosial terbatas, apalagi tangan kita kalau ketik gitu, ya. Kalau telepon oke lah itu, tapi kalau tangan kita yang harus kita ketik kadang-kadang nggak efektif juga. Nah inilah kemudian lemahnya komunikasi internal. Karena apa? Karena semua sudah elektrik semua, sehingga istri dan suami saja ngobrolnya melalui media sosial, padahal satu rumahan gitu di rumah. Saking luar biasanya arus media sosial yang saat ini terus berkembang. Kemudian terlebih, ya, suami istri yang lemah iman, sedikit sekali pendidikan agamanya. Nah, ini juga menjadi faktor terbesar, ya. Orang ketika istilahnya rumah itu ketika pondasinya itu kuat, maka mau diberi beban seberapapun itu pasti akan tetap tegar. Nah, pondasi di dalam keluarga ini adalah iman, adalah agama. Ketika semua dikembalikan kepada agama, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala persoalan itu insya Allah pasti akan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, ini problem kekerasan rumah tangga, ya, banyak sekali KDRT, kita juga sudah tidak aneh lagi. Nah, oleh karena itu bagaimana solusinya? Dengan berbagai macam
problematika dalam keluarga itu, yaitu adanya kesadaran diri bahwa menikah itu adalah jawaz. Menikah itu adalah mempersatukan jiwa seorang laki-laki dan wanita. Ini harus ada kesadaran diri. Ya, perbedaan yang ada itu harus menyatu, ya, rasa, ya, perasaan, kemudian cinta, kemudian harapan. Ini harus harus sejalan gitu antara seorang suami dan seorang istri. Kesadaran semacam ini yang harus dibangun, diingatkan bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar mengesahkan atau menghalalkan hubungan seksual antara seorang suami dan istri, tapi lebih kepada itu, yaitu menyatukan pikiran, menyatukan perasaan, menyatukan cinta, ya, menyatukan harapan, menyatukan cinta dan kasih sayang dua insan yang itu harapannya sepanjang usia atau seumur hidup. Gitu. Juga harus menyadari juga bahwa menikah adalah sebuah mitsaqon ghalidz, perjanjian yang agung, perjanjian yang sangat kuat. Ini harus ada dalam diberi kesadaran diri oleh baik suami maupun istri, harus mempunyai kesadaran diri semacam ini. Mitsaqon ghalidz, pernikahan adalah mitsaqon ghalidz, adalah sebuah janji suci yang benar-benar harus dijaga sedemikian rupa dengan kekuatan iman, dengan kekuatan diri yang sangat kuat sekali tentunya. Kemudian kesadaran bersama ini juga harus tahu bahwa menikah itu juga upaya untuk muasyarah bil ma'ruf, saling menghargai satu sama lain, ya. Kalau kita perhatikan itu dalam sigha ta'liq itu, muasyarah bil ma'ruf itu seolah-olah suami mempergauli istrinya dengan muasyarah bil ma'ruf, dengan baik gitu ya. Muasyarah bil ma'ruf ini mestinya bukan hanya suami kemudian istri jadikan objek muasyarah bil ma'ruf, tapi kedua-duanya, istri juga harus memperlakukan suami sebaik-baik mungkin. Itu. Jadi ada imbal balik antara suami dan istri, dan juga ada musyawarah keluarga. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan dengan baik antara suami dan istri. Nah, untuk itu perlu peran, ya, pendidikan pra dan pasca nikah. Ini adalah peran pemerintah dan lembaga swasta. Tidak hanya, dan lembaga swasta itu dalam artian kita selaku juru-juru dakwah, selaku praktisi-praktisi agama yang juga harus berkonsentrasi, tidak hanya memberikan pemahaman agama secara luas gitu ya, tetapi khusus ini juga harus ada bimbingan-bimbingan. Ada bimbingan perkawinan, itu BINWIN, itu yang di pemerintah itu ada, di KUA itu ada, melalui BP4, melalui mungkin 10 tusi KUA itu ada BINWIN juga. Ini yang sudah laksanakan, saya yakin di semua KUA. Tapi ini juga ada masalah. Kenapa masalahnya? BINWIN ini memang sudah dilaksanakan, tapi tidak ada evaluasi. Sampai di mana sih keberhasilan BINWIN itu? Ini juga belum ada. Kemudian belum juga ditemukan formula yang efektif gitu. Sehingga calon-calon pengantin ataupun keluarga-keluarga baru atau bahkan keluarga lama ini dengan pendidikan pranikah atau mungkin dengan konseling bagi keluarga lama ini bisa mendapatkan pencerahan yang benar-benar bisa membawa pemikiran-pemikiran yang lebih positif lagi. Kenapa? Karena memang formula ini teorinya sudah ada, peraturannya sudah ada, itu bahwa harus dilaksanakan BINWIN, ya, pendidikan pranikah lah bahasanya, atau pasca nikah, ya, bimbingan perkawinan itu baik pranikah maupun pasca nikah. Tapi formulanya ini yang harus kita rumuskan, bagaimana supaya BINWIN ini tidak hanya menjadi istilahnya acara formalitas saja gitu sebagai syarat pernikahan itu. Nah, tapi bagaimana supaya BINWIN itu benar-benar membawa manfaat yang besar, ya, pendidikan pranikah ini membawa manfaat yang besar untuk keluarga-keluarga, ada konseling-konseling, ada follow up, mungkin seperti itu. Tapi ini konsepnya belum ditemukan ini, Pak. Gitu, belum ditemukan. Saya punya angan-angan ketika bekerja itu membuat
mungkin sudah ada di beberapa tempat ya, kampung dakwah. Kampung dakwah ini nanti harapannya bisa benar-benar fokus juga kepada bimbingan pranikah atau bimbingan pasca nikah di dalam kampung itu benar-benar ajaran agamanya benar-benar diterapkan semaksimal mungkin, terlebih dengan untuk menanggulangi perceraian atau pertikaian dalam rumah tangga. Nah ini nanti mungkin jadi bahan diskusi bagaimana caranya. Harapan saya nanti kawan-kawan yang mungkin dari lembaga KUA ya bisa memberikan masukan ataupun saran. Nah harapannya endingnya ketika keluarga itu benar-benar sudah mempunyai pondasi yang kuat, ya pondasi yang ya paham dengan apa sesungguhnya perkawinan itu, maka itu akan menjadi pondasi untuk menjadi keluarga yang sakinah. Ketika keluarga itu seluruh negeri sudah menjadi keluarga yang sakinah, pasti disuruh akan terbentuk masyarakat yang khairul ummah, masyarakat yang terbaik karena terjadi keluarga-keluarga yang baik, yang bahagia. Nah, dengan begitu juga akan berpengaruh kepada negara yang makmur, baldatun thayyibah. Nah, ini akan menjadi berawal dari sebuah keluarga juga. Maka keluarga ini menjadi poros, menjadi mesin bagaimana negara ini menjadi makmur itu diawali dari keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang makmur, keluarga-keluarga yang sejahtera, dan seluruh alam insya Allah ini akan menjadi rahmatan lil alamin, karena ketika keluarga itu sudah memahami apa sesungguhnya kehidupan itu, mengenal dirinya, mengenal apa yang dilakukan dalam kegiatan itu, tujuannya apa, visi misinya apa, insya Allah ini akan menjadi negara yang kuat, tentunya diawali jadi keluarga-keluarga yang kuat. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit mungkin sebagai bahan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa diskusinya nanti bisa mendapatkan poin-poin atau bahkan formula-formula untuk menjadikan keluarga-keluarga di semua negara, di semua wilayah ini, semua tempat dimanapun kita tinggal itu, kita menjadi penggerak keluarga-keluarga sakinah, menjadi penggerak, menjadi pemicu keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Mohon maaf sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurangnya tentunya nanti akan kita tambah melalui literasi-literasi yang tentunya ini bisa memberikan kita leluasa lagi untuk memberikan yang terbaik untuk umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.